Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Anime One Piece yang muncul pada minggu ini, yaitu episode 968, cukup patut untuk ditonton. Karena di sana akhirnya telah diangkat menjadi versi anime, puncak petualangan dari perjalanan bajak laut Goldie Roger. Jadi kali ini kita akan membahas hal-hal menarik yang terjadi pada anime One Piece episode 968. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Anime One Piece kali ini mengadaptasi dari manga One Piece chapter 967. Jadi, kali ini juga kita akan melihat apakah ada perbedaan antara versi anime dan versi manganya. Episode anime kali ini diberi judul Lahirnya Raja Bajak Laut Tiba di Pulau Terakhir. Pada menit-menit awal, di sana menceritakan bajak laut Roger beserta Oden Kozuki yang akan pergi ke Wano Kuni untuk melihat Rod Poneglyph yang ada di sana. Kemudian tiba-tiba istri Oden yaitu Toki merasakan sakit sampai terjatuh. Lalu Crocus yang sedang praktek sebagai dokter di kapal Roger itu memberitahu kepada Oden bahwa Kozuki Toki sedang mengalami rasa tegang seiring dengan semakin dekat dengan tempat tujuan yang ia tuju sejak awal, yaitu Pulau Wano Kuni. Di samping itu juga, Toki telah mengalami rasa kelelahan karena telah melewati banyak sekali pulau bersama dengan Kozuki Oden. Di sini juga ditunjukkan Neko Momushi dan Inu Arashi yang siap menemani Kozuki Toki untuk tinggal di Wano Kuni. Dan ketika Oden menunjukkan sikap tidak tega untuk meninggalkan Kozuki Toki, di sini kita dipertunjukkan drama ancaman Kozuki Toki. Di sana Toki mengancam akan meminta cerai kepada Oden Kozuki. Hampir di sini Momonosuke dan Hiyori mengalami broken home. Lalu cerita bergerak pada Oden yang telah sampai di Wano Kuni. Di sana Oden disambut oleh para pengikutnya, yaitu 9 sarung pedang merah. Para Akazaya yang baru pertama kali bertemu dengan Momonosuke dan Kozuki Toki pun menyambut mereka dengan ramah. Bahkan Kinemon memuji Momonosuke yang terlihat memiliki potensi untuk menjadi pandai. Di sini, ketika Oden Kozuki melihat baju yang digunakan oleh para Akazaya, Oden bertanya-tanya akan apa yang telah terjadi pada Wano Kuni. Namun di sana langsung saja dihentikan oleh Kozuki Toki yang meminta para Akazaya untuk membiarkan Oden Kozuki pergi ke laut lagi. Pada panel manga hanya diceritakan dengan beberapa panel saja. Namun dengan adaptasi anime ini, kita menjadi lebih bisa merasakan bagaimana rasa sakitnya para Akazaya yang harus membiarkan Oden Kozuki pergi, sedangkan kondisi Wano Kuni sedang dalam keadaan yang tidak bagus. Oden singgah ke Wano Kuni hanya beberapa jam saja. Setelah ia mendapatkan salinan Rod Poneglyph di Wano Kuni, ia langsung berangkat lagi bersama Goldie Roger. Dan ketika Oden dengan tega pergi meninggalkan Wano Kuni, ia mendapatkan perkataan cemoohan dari para Akazaya yang mengantarkannya pergi. Lalu cerita di anime selanjutnya memperlihatkan nenek Higurashi yang sedang memberikan doktrin kepada Orochi bahwa anak Kozuki Oden akan mengganggu rencana Orochi. Melihat pada manganya, sebenarnya cerita ini tidak ada pada manga One Piece chapter 967. Jadi bisa jadi ini hanyalah adegan tambahan dari Toei Animation. Kemudian cerita berlanjut memperlihatkan Oden dan Roger yang datang ke Pulau Zou. Selama berada di Pulau Zou, Roger dan Oden Kozuki beberapa kali mengalami seperti ada hal yang mengusik mereka. Mungkin hal ini adalah tentang mereka yang memiliki kemampuan voice of vaulting. Dalam kata lain, mereka terganggu dengan suara-suara yang dihasilkan oleh gajah Suniza. Pada pulau ini, Roger dan Oden bertemu dengan Raja Mokomo Dukedom saat itu, yaitu binatang yang bernama Hitsuki Sukan.
Di sana, sang raja berterima kasih kepada Roger karena telah mengabarkan tentang Nekomamushi dan Inuarashi yang masih hidup. Lalu mereka akhirnya telah menemukan Road Poneglyph yang terakhir. Di sini juga, Oden Kozuki akhirnya tahu bahwa klan Kozuki memiliki hubungan persaudaraan dengan suku Ming. Lalu sebelum Roger meninggalkan Pulau Zou, ia bertemu dengan Pedro kecil yang meminta kepada Roger untuk mengajaknya ke laut. Namun di sana, Roger menolak permintaan dari Pedro dan memberikan suatu petuah bahwa setiap orang pasti memiliki gilirannya masing-masing. Dan pada waktu itu tiba, tolonglah aku. Setelah itu, Roger pun mulai lagi berlayar meninggalkan Pulau Zou. Setelah mendapatkan keempat Road Poneglyph tersebut, terlihat Rayleigh, Gaban, Oden, dan para anggota bajak laut Roger yang lainnya sedang mengadakan rapat untuk mencari tahu di mana letak posisi pulau terakhir. Pada saat itu, terlihat kondisi badan Roger pun semakin memburuk. Namun Roger tidak menunjukkan hal itu kepada anggota bajak lautnya. Dan setelah posisi pulau terakhir diketahui, Roger pun langsung memerintahkan agar pergi ke sana sekarang juga. Dan di sini terjadi hal yang cukup aneh, yaitu entah karena terlalu bersemangat atau apa, Bagi tiba-tiba merasakan sakit setelah Roger memerintahkan untuk pergi ke pulau terakhir. Tentu saja dikarenakan alasan sakit, Bagi tidak diperbolehkan untuk pergi ke pulau terakhir itu. Dan ketika Oden bertanya kepada Shanks tentang bagaimana perasaan Shanks yang tidak bisa ikut ke pulau terakhir itu, Shanks menjawab dengan santainya, "Kalau kami ingin pergi ke sana, kami akan berangkat dengan kapal kami sendiri." Dan setelah itu, diperlihatkan penggambaran Roger yang tersenyum kepada Shanks. Hal ini mengingatkan kami pada adegan Shanks yang memberikan topi jeraminya kepada Monkey D. Luffy. Dan setelah itu, lagu Bing Sek pun diputarkan menemani puncak perjalanan bajak laut Roger. Lalu adegan selanjutnya yang ditunjukkan selanjutnya adalah berita yang berisi informasi bahwa Goldie Roger telah berhasil sampai ke pulau terakhir dan disebarkan di seluruh lautan. Semua orang telah mengetahui bahwa Roger adalah satu-satunya bajak laut yang berhasil sampai ke pulau terakhir. Bahkan Shirohige yang melihat berita itu memberikan ekspresi senyuman. Dan ketika Kozuki Oden mulai menggoreskan kuasnya pada buku hariannya, backsound legenda dari serial anime One Piece, yaitu lagu Memories pun diputarkan. Di sana Oden menceritakan bahwa ia telah mencapai pulau terakhir. Mereka telah mempelajari apa yang terjadi pada dunia, mengetahui apa itu abad kekosongan, apa itu klandi, apa itu senjata kuno, dan mengetahui bahwa di masa lalu Wano Kuni memiliki hubungan dengan dunia luar. Dan di sana ekspresi Roger yang melihat harta karun luar biasa di depan matanya itu, ia malah tertawa. Bukan hanya Roger, para anggota bajak laut Goldie Roger pun tertawa terbahak-bahak sampai menitikan air mata. Pada adegan-adegan ini, kita diperlihatkan dengan jelas siapa-siapa karakter yang telah sampai di pulau terakhir. Dan pada adegan terakhir, Roger mengatakan hal yang cukup mengejutkan. "Hey Joy Boy, aku sungguh berharap bisa lahir di zaman yang sama denganmu. Kau meninggalkan harta karun yang luar biasa. Sungguh cerita yang bisa membuat kita tertawa. Hei kawan-kawan, bagaimana kalau kita menemani pulau yang tidak pernah didatangi oleh siapapun selama 800 tahun ini dengan nama Pulau Laftel?" Dan One Piece episode ini pun selesai sampai di sini. Ya, anime One Piece kali ini pula menurut kami memanglah cukup pantas untuk kita tonton dan nikmati. Dari sini kita menjadi bisa tahu detail kejadian dari puncak perjalanan Goldie Roger menuju Pulau Laftel. Dan pada titik ini juga sebenarnya para pembaca atau penikmat One Piece baru tahu bahwa nama pulau terakhir, yaitu Pulau Laftel, adalah nama yang diberikan oleh Goldie Roger.
Yang sebelum chapter ini muncul, kita para fans pasti kepikiran bahwa nama Pulau Laftel adalah nama pulau yang sudah ada sejak dulu, bukan merupakan pemberian nama dari Goldie Roger. Jadi mungkin sekian dulu video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Dan kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada layar HP nakama semua. Untuk desain lainnya bisa nakama lihat pada katalog t-shirt kami pada kontak tertera. Dan karena ini bukan merupakan pre-order, untuk nakama yang order akan segera kami proses. Jadi, kami diskus OP dan terima kasih banyak.